Ada sukacita, men. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema untuk minggu ini saya beri adalah menggumuli pergumulan orang lain. Ya, menggumuli pergumulan orang lain. Bukan kita yang menghadapi tantangan persoalan, orang lain yang menghadapi persoalan. Tetapi maukah kita ambil bagian dalam persoalan orang itu, pergumulan orang itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami banyak pergumulan, mungkin kesehatan kita terganggu. Ya, kita harus makan obat, ada sakit penyakit, ada kekhawatiran, mungkin keuangan kita begitu sulit. Ya, mungkin ada di antara kita berpikir ini 1 minggu lagi nih bertahan uang ini. Setelah lewat minggu ini apa yang akan kami nikmati? Mungkin ada yang bergumul, ini besok harus saya bayar ini dan itu. Uang sekolah anak-anak, uang kuliah anak-anak, uang kos harus kita bayar. Masalah keuangan. Mungkin juga ada masalah rumah tangga. Persoalan dalam rumah tangga membuat kita mulai merasakan sulit mengalami kebahagiaan. Mungkin juga masalah pekerjaan, kita hadapi situasi pekerjaan yang sulit, pimpinan yang kadang-kadang sesuka hatinya buat kita, ya. Usaha kita yang sepertinya tidak ada gerakan sama sekali, bahkan menuju kepada arah bangkrut begitu ya. Nah, mungkin juga bisnis kita yang kita pikir tadi akan menghasilkan hasil yang luar biasa, tetapi faktanya menunjukkan ya kegagalan. Nah, kalau ini pergumulan itu kita alami, terus kita gumuli di hadapan Tuhan, itu biasa. Dan itu memang harus kita bawa kepada Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian, yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi kalau kita datang karena mengalami pergumulan itu wajar. Tetapi bagaimana kalau orang lain yang bergumul? Ya, orang lain yang mengalami masalah, orang lain yang sakit, orang lain yang kekurangan uang, orang lain yang punya kesulitan. Nah, apakah kita mau menggumulinya? Maukah kita peduli kepada persoalan orang itu, kepada hidup orang itu? Ya, apakah kita sungguh-sungguh punya perhatian enggak kepada mereka? Ini tidak mudah. Ya, kadang-kadang kita bisa berpikir, biarin aja. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Saya pun punya persoalan tersendiri. Tidak banyak orang yang mau ya menggumuli pergumulan orang lain. Ya, daripada capek-capek, kita mau nyaman saja, kira-kira begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dengan satu orang, yaitu seorang perwira di Kapernaum yang menjadi teladan bagi kita. Ia menggumuli pergumulan orang lain. Yang bergumul, yang punya masalah itu hambanya. Ya, hambanya, boleh kita katakan, ya dia bisa saja menggantikan orang lain untuk hamba yang sakit ini. Tetapi dia tidak lakukan itu. Hambanya ini sakit lumpuh dan sangat menderita. Di ayat 6 berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, hamba yang lumpuh tentu tidak bisa buat apa-apa. Ya, tidak bisa membantu, tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, hanya merepotkan saja. Ya, kalau perwira ini ya tidak mau pusing, tidak mau repot, tidak mau menggumuli pergumulan hambanya, ya sudah, pecat saja, pulangkan saja ke keluarganya daripada kita susah dan cari gantinya. Bisa saja, siapakah orang ini? Ya, apa yang bisa dibuat seorang yang lumpuh, yang menderita? Tetapi perwira ini tidak melakukan hal itu, tidak main pecat saja. Ini hamba nggak berguna, pekerja nggak berguna, udah pecat saja sudah, ganti yang lain, bikin repot saja. Tidak.
tetapi dia gumuli, ya, dia perhatikan orang lain. Padahal perwira ini bukan orang Israel, dia orang Roma. Ya, mungkin orang berkata, dia kan bukan orang beriman, bukan orang percaya. Tapi kok bisa lakukan seperti itu? Oh, kalau dia lakukan itu karena dia orang percaya, mungkin kita katakan, ya pantas dia lakukan itu, dia kan orang percaya. Tapi fakta menunjukkan ada banyak orang percaya, orang Kristen yang menyebut dirinya pengikut Kristus masa kini, tidak peduli kepada orang lain, tidak memperhatikan orang lain, ya, bahkan cenderung untuk kepentingan diri sendiri. Ngapain mendoakan orang itu, ngapain susah-susah ngurusin orang itu. Orang itu tidak ada pengaruh buat saya, tidak ada mendapatkan keuntungan buat saya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang percaya saat ini. Ini menjadi satu kesedihan tentunya. Teladan, ya, dari seorang perwira bagi kita. Ya, kita bisa, ya, melakukan juga seperti apa yang dia lakukan, menggumuli pergumulan orang lain. Teladan yang pertama adalah kita harus memiliki pengharapan kepada Yesus. Memiliki pengharapan kepada Yesus. Itulah yang dilakukan oleh perwira ini. Padahal dia bukan orang Israel. Di ayat 5 berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dia punya pengharapan. Dia tahu bahwa hambanya lumpuh, tak berdaya, sakit, menderita. Tapi dia dengar ada seorang pribadi, yaitu Yesus Tuhan, datang ke kota mereka, datang ke Kapernaum. Dan dia seorang perwira. Dia tanpa melihat jabatannya, dia tanpa melihat dia orang luar, dia bukan orang Israel, tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia punya pengharapan. Kalau aku datang kepada Yesus, kalau aku minta kepada Yesus buat hamba ini, buat pelayanku ini, maka Yesus akan melakukannya, maka Yesus akan menyembuhkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pengharapan kepada Yesus. Dia tidak putus asa, dia tidak putus pengharapan ketika dia tahu bahwa dia punya hamba yang sakit, yang lumpuh, yang menderita. Waktu itu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan nama Yesus diberitakan. Setiap kali Yesus datang ke desa, ke kota, orang-orang yang tahu bahwa Yesus datang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, bahkan membawa beban pergumulan keluarga, saudara, orang lain, dan termasuk perwira ini. Dia tidak bergumul karena dia sakit, karena dia menderita, karena dia kekurangan masalah apa. Dia seorang pejabat, dia seorang perwira. Ya, dia punya kehidupan yang sudah cukup nyaman. Ya, ada pekerja-pekerja dia. Tetapi ya, dia bawa pergumulan hambanya. Hambanya sakit, ya, lumpuh, tidak buat apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa, menderita, tersiksa hidupnya. Dan rupanya perwira ini punya pengharapan bahwa Yesus mampu memberikan kesembuhan. Wow, luar biasa. Saudara, ya, ini sesuatu yang menarik. Mungkin kalau kita berkata, oh dia kan orang percaya, sejak kecil sudah diajarkan tentang Taurat, tentang kuasa Allah. Tetapi saudara, ini perwira orang Romawi. Dia bukan keturunan orang Israel yang sudah punya hubungan dengan Tuhan, bukan. Tetapi dia yang bertugas di Kapernaum, di wilayah orang Israel. Waktu itu Israel dikuasai oleh orang Roma. Dan dia juga mendengar tentang Yesus yang banyak membuat mujizat. Dan dia tahu siapa Yesus. Itu sebabnya dia punya pengharapan bahwa Yesus sanggup memulihkan hambanya yang sakit. Wow, ini sesuatu yang menarik. Saudara,
Jangankan pergumulan orang lain. Kadang-kadang pergumulan kita sendiri, ketika kita bergumul dan sudah menggumuli pergumulan kita dan belum kunjung tiba jawabannya, bisa-bisa kita kehilangan pengharapan. Berapa banyak kita ketika punya persoalan dan juga punya persoalan orang lain, adakah kita punya pengharapan kepada Yesus, membawa persoalan kita kepada Yesus? Ya, pada akhir-akhir ini ada banyak orang kita mendengar, ya mereka tinggalkan Yesus. Mereka tidak datang kepada Yesus. Padahal Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan sia-sia, tidak akan mengecewakan. Tetapi mengapa ada banyak orang yang meninggalkan Yesus, yang tidak datang kepada Yesus? Mereka tentu tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Sedangkan perwira ini, orang Rom ini, mendengar tentang Yesus dan imannya muncul, imannya tumbuh dan dia tahu siapa Yesus. Dan dia punya pengharapan itu. Dan kita lihat nanti betul pengharapannya tidak sia-sia. Saudara, adakah kita membawa pergumulan orang lain? Kalau masalah pergumulan kita bawa kepada Tuhan dan kita punya pengharapan bahwa Yesus sanggup menolong kita, itu wajar. Semestinya begitu. Tetapi ironis juga bukan? Kita sendiri pun dengan pergumulan kita, karena begitu sulitnya, besarnya pergumulan itu, bertubi-tubinya pergumulan itu, kadang-kadang kita seperti kehilangan pengharapan. Siapa di antara kita yang sempat kehilangan pengharapan dalam hidup ini? Kecewa hidup ini, ya, mengeluh dalam hidup ini, rasanya tidak bergairah lagi hidup ini, rasanya nggak ada sesuatu yang membawa kita kepada kebahagiaan. Waspada, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perwira, dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia punya kehidupan yang sangat baik secara materi. Tetapi dia lihat bahwa hambanya bergumul, lumpuh, menderita, sangat menderita. Apakah dia tidak kasih obat? Saya yakin dan percaya sudah dibawa kepada tabib. Ya, sudah dibawa ke sana kemari untuk berobat. Tapi dia lumpuh, tetap tidak sembuh. Kalau seseorang yang sakit menderita, ya, orang itu bisa kehilangan pengharapan loh. Dan juga orang yang menggumuli orang itu. Kira-kira begini, kita punya saudara yang sakit. Ya, kita sudah bawa berobat kemana-mana. Dokter bilang sih gak ada sakitnya, tapi sakit terus. Bawa berobat, pulang lagi, hampir semua habis. Kadang-kadang kita yang menggumuli orang itu, saudara kita itu, kita pun bisa kehilangan pengharapan. Aduh Tuhan, apakah begini-begini terus? Kira-kira Tuhan bisa sembuhkan gak sih? Hati-hati ya. Akhirnya kita juga bisa, udah gak usah berdoa deh. Cari alternatif saja. Hati-hati. Jangan kita tergoda untuk cari jalan keluar. Padahal jalan keluar yang ditawarkan kepada kita bukan dari Tuhan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, mencari jalan keluar atas pergumulannya dan pergumulan orang lain. Bukan dengan cara Tuhan, tetapi cara kuasa kegelapan. Kita harus jujur. Saya pernah alami itu. Saya pernah ada di dalamnya. Walaupun satu kampung kami semua orang Kristen. Gereja besar. Tetapi ketika ada persoalan, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, itu yang saya alami. Cari alternatif. Itu karena telah kehilangan pengharapan kepada Yesus. Jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan itu. Ya. Perwira ini punya pengharapan. Dia datang, dia memohon kepada Yesus. Dikatakan, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Memohon kepadanya, meminta kepada Yesus, berharap kepada Yesus sepenuh hati. Berharap kepada Yesus. Miliki pengharapan di dalam Yesus. Untuk masalah kita, pasti.
Tetapi kita mau melangkah lagi. Masalah orang lain, pergumulan orang lain. Waktu tetangga kita punya masalah, punya beban, adakah kita berkata, Tuhan, aku punya pengharapan kepadamu bahwa tetangga saya itu akan Engkau tolong. Waktu keluarga kita punya masalah, pergumulan yang berat, baik di kampung atau di sini atau dimanapun, adakah kita berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku punya pengharapan bahwa Engkau sanggup menolong saudara saya, keluarga saya yang bergumul. Ini perlu kita lakukan. Amin. Jangan hanya menggumuli pergumulan sendiri, tapi pergumulan orang lain pun kita mau ambil, kita mau gumuli. Karena apa? Karena kita punya pengharapan kepada Yesus. Yesus sanggup menolong orang-orang yang kita gumuli, sehingga pergumulan mereka ada jalan keluar yang Yesus berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita praktekkan itu. Siap mempraktekannya? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berharap kepada Yesus. Berharap. Pergumulan kita tentu. Dan kita meningkat lagi. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi pergumulan orang lain pun. Kita berharap kepada Yesus untuk Tuhan turun tangan menolong orang-orang yang kita gumuli. Orang-orang yang kita doakan. Orang-orang yang kita perhatikan. Ini perlu kita praktekkan. Kira-kira begini. Saudara punya pengharapan kepada Yesus bahwa orang-orang di sekitar saudara atau keluarga yang sedang bergumul akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah sekarang begini, coba kita praktekkan ya. Dalam hati saudara atau dalam pikiran saudara, ya, atau dalam perjalanan ini ada orang yang harus saudara doakan, harus saudara gumuli. Pasti ada ya. Keluarga kah, orang tua kah, adik kah, sahabat kah, tetangga kah? Masa sih nggak ada? Kalau nggak ada berarti kayaknya kita kurang perhatian dengan orang deh. Ada kan? Amin. Coba berdiam sejenak kemudian ingat orang itu. Saudara tahu apa yang dia butuhkan. Mungkin dia sakit. Berarti saudara bilang, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Mungkin orang itu masalah ekonomi. Saat ini saudara bicara kepada Tuhan. Seperti seorang perwira ini datang memohon kepada Yesus. Kita juga memohon, Tuhan jamah saudara saya ini bergumul mengenai keuangan, mengenai pekerjaan. Maka terjadi sesuatu dalam diri orang itu. Amin. Haleluya. Kita terlibat dalam pelayanan. Yang kedua, teladan yang kedua dari seorang perwira, ya, memiliki iman kepada Yesus. Ya, tadi dia berharap kepada Yesus, memiliki iman. Ya, perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Dan Yesus sendiri mengatakan ini iman yang hebat, yang luar biasa, yang besar. Sebagai seorang militer, seorang perwira, dia sangat memahami arti dari otoritas atasan. Kuasa, ya, komandan memiliki wewenang yang besar, dan Yesus memiliki otoritas itu. Jadi dia seorang perwira, dia ngerti, dia paham. Kalau saya perwira, saya punya anak buah, saya perintahkan, anak buah pergi sana, dia akan pergi. Anak buah kamu ke sini, dia akan ke sini. Jadi dia memposisikan Yesus lebih dari seorang perwira, lebih daripada seorang jenderal. Ini adalah yang berkuasa. Jadi kalau Yesus ngomong, pasti terjadi. Itu sebabnya waktu Yesus berkata, ya nanti saya akan ke rumahmu. Perwira bilang, gak usah Tuhan, saya gak layak. Itu adalah ungkapan iman. Saudara, perhatikan ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang ke rumahmu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat pengenalannya akan Yesus, padahal dia orang Rom, bukan orang Israel.
Tapi dia kenal siapa Yesus. Dia tahu siapa Yesus dari mana. Dia mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Pendengaran tentang Yesus. Jadi dia dengar siapa Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus. Dia memiliki iman. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Artinya begini, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau agung. Aku nih hamba yang hina. Penuh dengan dosa. Tidak layak aku menerima Engkau di rumahku. Dia sadar siapa dirinya. Dan dia tahu siapa Yesus yang adalah yang berkuasa. Kalau dia seorang perwira, dia seperti melihat jenderal, panglima itu, panglima tertinggi. Sangat hormat dia. Wow. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Ngomong saja hari ini, sembuh, pasti sembuh. Ini satu ungkapan iman yang sungguh-sungguh, tanpa keraguan. Karena pemahaman pengenalan akan Yesus yang luar biasa. Ngomong saja, Tuhan ngomong saja, sembuh pasti sembuh. Nggak usah repot-repot. Wow, sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita bagaimana, sudah berdoa, kemudian tarik lagi, iya ya Tuhan tolong nggak ya? Lah padahal Tuhan aku percaya Engkau akan menolong aku. Engkau akan menolong saudaraku ini. Tapi setelah selesai doa amin, kita bilang, kira-kira Tuhan tolong gak ya? Loh kok tarik lagi? Pernahkah kita seperti itu? Kita bimbang. Dan Tuhan bilang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Perwira ini tidak bimbang. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Artinya dia punya komandan, dia punya jenderal. Walaupun dia perwira, pangkatnya masih ada yang lebih tinggi lagi, pangkat komandannya. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Jadi dia tahu bahwa Tuhan punya otoritas, punya kuasa. Ya. Yang dahsyat, yang luar biasa. Wah, mendengar ini. Wah, Yesus kagum. Kagum. Perhatikan ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel yang dekat dengan Allah, yang dikatakan sebagai umat pilihan Allah itu, gak ada punya iman seperti perwira orang Roma ini. Kira-kira begini, ini loh, orang ini bukan Kristen loh. Gak pernah baca Alkitab loh. Kira-kira begitu, gak rajin baca Alkitab dia, enggak. Karena bukan orang Kristen, tapi dia pernah dengar tentang Yesus. Loh kok dia begitu percaya kepada Yesus. Ini orang ini hebat. Tidak seperti yang di sana-sana ini. Bukan di sini, nanti di sini ada yang sakit hati lagi. Halo, yang di sana-sana sini. Di sana sini juga ya. Yang di sana-sana sajalah. Pak Pendeta di sini juga kok nggak apa-apa. Sudah baca Alkitab, sudah rajin ke gereja, seperti Bapak Ibu kan rajin ke gereja kan, amin. Kok nggak ada amin? Ini kan di gereja. Coba lihat kiri kanan dan katakan amin. Udah baca Alkitab, tapi jujur seringkali kita ragu-ragu gimana masa depan kami, bagaimana anak-anak kami, sakit ini sembuh nggak sih, bagaimana? Padahal lagunya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nyanyi doang. Fakta ketika masalah datang, oh Tuhan, hidup kok seperti ini Tuhan. Oh, itu baru diri kita. Lah belum lagi persoalan orang lain. Kita lihat orang lain menderita, apa kita bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan sembuhkan dia. Gitu atau enggak? Kasihan kali kau. Hidup segan, mati tak mau. Bikin susah saja. Selesailah kau. Enggak ada orang Kristen kayak gitu ya. Enggak ada yang ngaku. Bapak Ibu tidak seperti itu kan?
Kalau ketika lihat orang susah menderita, aduh Tuhan tolonglah saudaraku ini Tuhan. Dia sakit, dia menderita, uangnya nggak ada Tuhan. Aku punya sedikit, aku bagilah Tuhan sama dia. Wah itu jemaat Sinam itu. Amin. Ih nggak ada aminnya. Amin. Nggak usah banyak-banyak, sedikit lah, bagi-bagi dikit lah. Dia sudah nggak makan loh, padahal kita masih bisa 3 kali nambah. Jadi jangan 3 kali nambah, 2 kali aja nambah, yang satunya kasih. Coba lihat kiri kanan dan katakan, yang satunya kasih. Kok sudah peduli kepada orang lain. Wah ini iman daripada perwira dahsyat. Yesus katakan saja. Kalau Tuhan melihat kita, ya memang ketika kita bergumul, kita datang kepada Dia, itu wajar, semestinya begitu. Tapi Tuhan lihat kita tiap-tiap hari, membawa pergumulan sahabat kita, teman kita. Dan saya mau katakan ketika saudara lihat dalam media sosial, Facebook, dan ada orang yang sakit menderita dan minta dukungan doa, saya mau berkata, doakan. Itu penting, mungkin saat itu dia keadaan sulit, benar-benar sulit. Dia sudah lemah. Dan dia minta, sahabat, teman tolong doakan saya, anak saya sedang sakit parah. Ya istri saya sedang sakit parah, suami saya sedang sakit parah, keluarga saya bahkan ada fotonya yang sangat-sangat menyedihkan. Saya mau berkata, segera ambil bagian di dalamnya. Tuhan, jamah saudara saya ini. Saudaranya ini lagi sakit dan keluarga sudah hampir putus asa. Saya minta mujizat daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Orang itu nggak perlu tahu kita ambil bagian apa nggak perlu. Itu bukan urusan dia. Ya urusan kita adalah memang mendoakan. Kita nggak perlu tahu. Udah sembuh ya. Kamu tahu aku yang mendoakan lo. Nggak perlu. Jangan umumkan itu. Amin. Halo, jangan diumumkan ya. Tujuannya apa? Kau sembuh karena tim doa saya lo. Tim doa Sinam lo. Lo ngapain diumumkan juga? Halo. Umumkan aja pergumulan kita. Pergumulan orang lain diumumkan kepada kita juga bagus. Puji Tuhan aku ambil bagian. Tapi ketika kita ambil bagian gak usah kasih tahu. Karena dia beritahu bukan untuk kita kasih tahu sama dia. Dia beritahu pergumulannya supaya kita beritahu sama Tuhan. Gitu loh. Nah di situ kita ambil bagian. Kita punya iman. Tuhan jamah sahabatku ini. Jamah saudaraku ini. Jamah keluargaku ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara lakukan itu, Tuhan akan berkata, imanmu besar. Engkau tidak hanya hidup untuk dirimu saja. Engkau luar biasa. Lagi-lagi hari ini, mungkin Tuhan ingatkan saudara dengan pergumulan teman, sahabat, keluarga saat ini. Adakah saudara punya iman? Tuhan akan tolong dia. Tuhan, engkau katakan dari tempatmu yang kudus di sorga itu. Hari ini bagi dia yang bergumul, sahabatku, saudaraku, temanku yang ekonominya benar-benar sulit. Besok sudah tidak ada lagi yang mau dimakan. Tuhan, jamah dia. Aku percaya, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Amin. Selanjutnya Tuhan yang berkarya. Bukan kita. Tapi permintaan kita. Ya, doa kita. Permohonan kita. Yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar apabila dengan yakin, terjemahan lain dengan sungguh-sungguh, tanpa keraguan. Ketika dia berdoa, besar kuasanya, terjadi mujizat. Mari kita giat di dalam hal itu. Lakukan, itu yang Tuhan kehendaki. Jangan hanya untuk diri kita. Iman percaya kita kepada Tuhan akan menolong banyak orang, akan menyembuhkan, akan memulihkan, akan memberkati. Karena kita mau bertindak. Perhatikan di ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi yang menyembuhkan siapa? Bukan perwira itu. Yang menyembuhkan adalah Yesus. Jadi kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan untuk orang lain, bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang menolong, bukan kita yang memberikan jalan keluar, kita hanya berdoa memohon kepada Tuhan dengan iman. Dan Yesus yang mengerjakannya bagi orang itu.
hamba itu sembuh, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari mana? Dari pernyataan iman daripada perwira. Wah, ini penting kita praktekkan. Tiap-tiap hari kita ada pergumulan, orang lain punya pergumulan, dibawa kepada kita dan kita mau menggumuli orang lain. Dengan iman kita minta kepada Tuhan supaya pergumulan orang itu ditolong oleh Tuhan. Dan akan lebih banyak orang yang akan bersuka cita. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh hamba ini yang lumpuh, sakit, menderita, tak berdaya. Tiba-tiba kakinya jadi kuat. Dia berdiri, dia melompat, dia bersuka cita. Dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan. Dia tidak tahu kalau perwira itu yang datang kepada Yesus. Dia tidak tahu kalau itu adalah iman daripada tuannya, yaitu perwira itu. Dia tidak tahu. Tetapi yang dia tahu, dia sembuh, dia senang, dia bahagia. Ada orang di balik itu, ya, yang punya peran. Jadi kalau ada orang lain berhasil karena doa-doa kita, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, di balik layar kita melakukan sesuatu. Kalau pelayanan kita berhasil karena ada doa-doa. Kalau gereja kita terus dipakai Tuhan, itu karena banyak doa, banyak yang bergumul. Saudara sudah bergumul untuk pelayanan kita. Saudara sudah bergumul untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan ada banyak orang juga yang menggumuli, yang mendukung kita dalam doa. Sehingga akhirnya kita boleh berhasil. Luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Ambil bagian dalam pergumulan orang lain. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan ambil bagian. Ambil bagian. Tiap hari harus kita ambil bagian. Ya, saya sarankan jemaat tiap hari cobalah doakan 2 keluarga dari jemaat Sinam tiap hari. Hari ini 2 keluarga. Tuhan, saya nggak tahu, mungkin dia punya persoalan. Tidak perlu dia beritahu apa pergumulannya. Sudah Tuhan tahu pergumulannya. Hanya kita berdoa menyebut namanya. Bapak ini dengan anak-anaknya, dengan pekerjaannya seperti ini. Tuhan tolonglah. Tiap-tiap hari. 2 saja. Besok ganti lagi. Besok terus. Tapi persoalannya Pak Pendeta saya nggak tahu. Ya, nama-nama mereka jemaatnya nggak tahu. Aduh, ini salah siapa lagi ya. Kalau begitu nanti dari sekretariat akan kirim melalui nama-nama jemaat. Jadi semua harus saling tahu. Harus saling kenal dong. Amin. Amin. Ada loh, saya temu seseorang ngomong-ngomong, gereja mana? Itu gereja yang di sana. Disebut nama gerejanya. Siapa pendetanya? Siapa ya pendetanya itu? Itulah yang agak tinggi itu loh. Yang nggak tahu pendetanya. Astagfirullahaladzim. Saudara tahu pendeta saudara, Bapak Ibu? Yang pakai kacamata itu. Tiba-tiba saya buka. Orang datang nggak ada yang pakai kacamata. Ya, sebut namanya. Wow, di dalam doa pasti Bapak Ibu mendoakan saya dan keluarga. Amin. Terus saudara tanya, Pak Pendeta tahu nama jemaat? Aduh, astaga. Jangan gitu dong. Ya harus tahu loh ya. Saling kenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Teladan yang ketiga. Miliki kasih kepada sesama. Pengharapan, iman, ketiga kasih. Ya, perwira ini memperlakukan hambanya dengan baik. Tidak meremehkan, tidak menganggap kau tak berguna. Kau tidak berfungsi apa-apa, pergi saja. Menyusahkan, tidak. Dia mengasihi. Dia tidak membiarkan hambanya menderita. Sampai-sampai ketika Yesus datang, dia harus tinggalkan rumahnya dan datang ke kota, datang menemui Yesus. Padahal dia seorang perwira, tanpa gengsi. Oh, saya pimpinan, dia harus datang. Enggak, dia merendahkan dirinya, datang kepada Yesus. Demi siapa? Demi hambanya yang sakit. Jika ia mau, bisa saja dia mencari orang lain yang akan menggantikan hambanya itu. Udah cari ganti yang lain, ini menyusahkan. Oh, ini dia udah lumpuh, tidak bisa buat apa-apa. Hanya akan menyusahkan saja. Tetapi perwira ini tidak melakukan hal itu. Melainkan dia sungguh-sungguh. Dengan dia datang kepada Yesus. Menunjukkan sungguh-sungguh kasihnya kepada hambanya. Dia menggumuli pergumulan hamba itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika kita tidak memiliki kasih kepada sesama. Bagaimana mungkin kita mau menggumuli pergumulan orang lain? Bagaimana mungkin kita mau mendoakan orang lain? Bisa juga kita berkata, apa untungnya bagi saya? Nggak usah mikirin persoalannya,
persoalan saya sudah cukup rumit untuk saya pikirin. Tapi kalau kita punya kasih, ketika orang bercerita tentang kesulitannya, kita ada perhatian. Ya, kita ada ambil bagian di dalamnya dan kita berkata, aku bawa dalam doa. Aku serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan menolong. Tetapi kalau tidak ada kasih, cuek, biarin aja. Dia hanya menyusahkan. Untuk apa? Biar dia itu urusan diri sendiri. Kita ada urusan sendiri. Biarkan saja. Nah, hati-hati. Karena firman Tuhan katakan, tanda-tanda akhir zaman kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Berarti orang-orang sudah tidak akan mau lagi mendoakan orang lain. Wah, biarin aja, apalagi dia menyakiti hati saya. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang membenci kita saja kita doakan supaya dia bertobat, supaya dia diberkati Tuhan. Musuhmu dikatakan kasihi. Tetapi dunia mulai menggoda kita. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, kita kalau boleh balas melakukan kejahatan. Ironis sekali bukan? Itu keadaan dunia, tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki kasih. Sebagaimana ajaran Tuhan kasih kepada sesama. Tidak berkata kasih Tuhan Allah, ya Tuhan aku sudah mengasihi engkau. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama itu tidak sempurna tentunya. Sebab Tuhan katakan kasih juga sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Kasih inilah yang mendorong perwira ini untuk menggumuli pergumulan hambanya. Sampai dia temui Yesus. Memohon dengan merendahkan diri di hadapan Yesus. Dengan sungguh-sungguh percaya Yesus akan menolong hambanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apapun keadaan dunia, jangan sampai kita kehilangan kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita peduli kepada dia. Pasti kita perhatikan dia. Pasti kita doakan dia. Karena kelemahan kita untuk memperhatikan dia, untuk menolong dia. Kita minta Tuhan yang memperhatikannya juga, menolong dia. Dengan cara apa? Kita naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap orang yang tidak memiliki kasih cenderung hidup untuk diri sendiri. Egois. Cuek kepada orang lain. Tidak mau mengambil bagian untuk menanggung penderitaan orang lain. Tidak mau menggumuli pergumulan orang lain. Tidak siap menderita. Tidak siap berkorban. Kalau tidak memiliki kasih. Tapi kalau kita memiliki kasih. Waktu kita korbankan demi orang lain. Tenaga kita korbankan demi orang lain. Waktu tertentu kita bawa dalam doa di hadapan Allah. Menggumuli. Karena apa? Ada kasih yang mengalir. Kasih inilah yang mendorong kita untuk menggumuli pergumulan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat menggumuli pergumulan orang lain dengan mengikuti teladan dari seorang perwira di Kapernaum. Seorang Rom. Teladan apa yang harus kita praktekkan itu? Satu, miliki pengharapan kepada Yesus. Jangan sampai kehilangan pengharapan kita ini. Dua, miliki iman kepada Yesus. Percaya Tuhan Yesus memberi yang terbaik bagi kita. Doa-doa kita tidak ada yang sia-sia. Ya, didengar Tuhan dan dikabulkan tepat pada waktunya. Dan miliki kasih itu. Kasih kepada sesama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita